Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara install Moodle menggunakan AA Panel. Nah teman-teman, ini udah tak share ya job sheet-nya ya, harusnya teman-teman udah punya ya. Nah teman-teman harus fokus di alat dan bahan yang harus disiapkan, yaitu harus ada Ubuntu Server 24.04. Kemudian ada web browser, web servernya nanti kita menggunakan Nginx terbaru, PHP versi 7, MySQL versi 5.7, dan Moodle versi 4.0 ya. Baik teman-teman, langsung aja. Tadi kan kita udah, misal saya keluar ya. Nah tadi uh, saya login SSH kayak gini kan, teman-teman udah dapat dari instance tadi. Nah selanjutnya kita masuk ke super user, mungkin kita apt update ini ya, gini ya. Nah kita update dulu repositorinya, Ubuntu versi 24 ini. Barangkali ada beberapa package yang perlu diupdate gitu. Baik, itu tinggal ditunggu sebentar aja. Nah setelah itu kita install AA Panel ya. Di mana AA Panel, kita cari aja codingnya, sintaknya di AA Panel. AA Panel kemudian di websitenya ini. Nah di sini teman-teman ada install AA Panel free edition. Nah teman-teman pilih ini yang free ya, kemudian diklik copy, copy free. Nah ini filenya udah kita copy. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah teman-teman, kalau sudah kita update ini ya, selanjutnya kita install AA Panel. Nah sintaknya ini, atau teman-teman bisa copy dari website resminya AA Panel. Nah tinggal dipaste, enter, maka dia akan menginstal ini. Klik Y aja, enter. Nah, baik teman-teman, ketika saat instalasi AA Panel, nanti kalian akan menemukan notif seperti ini ya. Congrats, installed successfully. Nah, tandanya teman-teman udah berhasil install AA Panel. Nah, alangkah baiknya teman-teman ini copy, kemudian kita backup data ini di Notepad ya. Lebih baik di Notepad ya, nggak usah di buku, apalagi diketik manual, karena nanti akan ada cache sensitif, ada kode-kode sensitif yang kalian nggak boleh typo gitu. Nah, selanjutnya kita buka alamat IP-nya. Nah, kita buka sini, kemudian enter. Baik, di sini sepertinya kita nggak bisa terhubung ya. Ini saya coba pakai mode samaran atau incognito, yang harusnya nggak ada cache, nggak ada cookie di sini. Tapi faktanya malah ternyata nggak bisa terhubung ke AA Panel. Baik, langkah awal, atau coba kita ping dulu deh. Kita ping IP ya, IP server 168.1.214.227. Nah, kalau kita bisa ping servernya, tandanya kita masih bisa terhubung. Nah, cuman masalahnya adalah kita nggak bisa akses ke port yang ke AA Panel. Nah, kenapa
Kenapa di sini nggak bisa terhubung ke panel? Balik lagi ke pemahaman eh, ini, ya. Itu kan seakan-akan kita klien kita mau mencoba terhubung ke AA panel yang ada di sini, gitu kan. Nah, kalau ternyata nggak bisa, perlu kita pertanyakan apakah di sini akan terhalang oleh security group atau tidak, gitu kan. Barangkali kita nggak bisa akses ke sini karena ada security group yang menghalangi, seperti itu. Nah, ngeceknya di mana security groupnya? Ya, ngeceknya di VNC-nya dong. Nah, kita buka kan. Nah, kita buka security group yang VCN dari server kita. Kita buka server, nah kita cari informasi. Nah, ini VCN kita cek security groupnya. Mana security? Nah, ini security. Kemudian, nah di sini ada default security list. Security rules-nya kita cek inbound dan outbound-nya. Barangkali ada yang menghalangi. Nah, sebenarnya teman-teman di sini ada 00 all protocol. Harusnya semua jalur all traffic for all ports itu udah diperbolehkan, sudah dibuka. Nah, cuman masih tetap nggak bisa. Sebenarnya ada dua penjelasan nih. Yang pertama dari sisi Oracle ya. Nah, mungkin karena karakteristik Oracle itu ketika ada all protocol dia tuh kayak di nomor dua kan. Dia nggak diutamakan ketika ada semua jaringan diperbolehkan itu seakan-akan nggak diutamakan. Dia lebih mengutamakan ketika ada jelas ini TCP/IP dia boleh kalau lewat port 22 atau port 3 atau port 34 kayak itu. Nah, better seperti ini. Nah, ketika Oracle ketika dia membuka small all port itu seakan-akan diabaikan ya. Makanya kita walaupun sudah membuka port ini, tetap kita nggak bisa tembus. Nah, itu asumsi awal saya. Uh, Asumsi kedua adalah uh, di sini sudah diberikan warning dari instalasi A panel. Nah ini teman-teman bisa baca ya. If you cannot access the panel, release the following ports. Jadi kalau kamu nggak bisa akses panelnya, bukalah, rilislah port berikut. Nah, kita disuruh membuka port ini. Di mana? Ya di security group, di VNC-nya. Di mana inbound atau outbound? Tentu di inbound-nya. Nah, di sini kita tambahkan sumbernya dari komputer manapun. Ya, komputer manapun, destination-nya kemana? Ke port yang diarahkan oleh AA panel. Ini diganti koma ya. Nah, seperti ini. Koma, koma, koma. Kemudian add ingress rules. Oke, maka akan menambahkan port ini, bla 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 akan ditambahkan. Di mana di security group yang ada AA panelnya. Baik, sekarang kita coba refresh. Atau coba kita buka mode incognito lagi ya. Ctrl Shift N, paste, enter. Oke, masih nggak tembus. Ada kemungkinan lain yaitu barangkali konfigurasi ini belum diterapkan di instance kita. Maka kita perlu mereboot instance kita. Nah, Cokro server ini kita restart, reboot, agar apa? Agar dia menerapkan security group yang baru kita tambahkan. Baik, kita tunggu sebentar. Atas sekali kita refresh, barangkali sudah running tapi kita belum ditampilkan. Oke, sudah running. Kalau sudah running, semoga
endpoint atau security groupnya tadi sudah diterapkan ya. Nah, sekarang kita refresh lagi. Oh, ini sampel aja tadi ya. Ini enggak. Oke, kita cek lagi. Oh, ternyata tadi ke close ya. Kita cek lagi, kita login sudo. Untuk mengecek apakah panel masih jalan atau enggak, kita bisa gunakan perintah bt. Oke, masih jalan. Kita cancel dulu, kita klik bt default. Nah, oke, sekarang kita coba ke akses ini lagi. Oke, berhasil ya, masuk ya. Di sini teman-teman klik seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah tadi kita install A panel, nggak tembus, berarti kita cek di security groupnya, kita disuruh nambahin port yang ini. Kalau masih nggak bisa, udah ditambahin port ya, coba kita report biar pengaturan security group itu benar-benar diterapkan di instance kita. Kemudian ini udah bisa connect, kita coba masuk. Ini kita copy. Copy. Ini kita paste. Nah, oke. Nah, kalau sudah kayak gini tandanya kita udah setengah jalan nih. Ini tutup aja. Nah, teman-teman bisa lihat job sheet apa aja yang perlu kita install di sini. Nah, Nginx-nya kita pakai versi yang terbaru. Database-nya kita pakai MySQL 5.7. FTPD-nya kita nggak butuhkan dulu nggak apa-apa. PHP admin-nya juga nggak dulu nggak apa-apa. PHP-nya kita pakai versi 7.3 atau 7.4. Kemudian one click. Nah, ini lagi proses installing. Baik teman-teman, di sini tadi akan ada proses installing yang seperti kalian lihat. Nah, kalau saat installing tadi ada informasi RTO atau nggak bisa connect, teman-teman tinggal cek lagi outbound-nya, ya, security group keluarnya, outbound-nya. Barangkali instance ini dilarang security group untuk akses ke internet. Itu kalau saat proses installingnya RTO. Kalau misal sudah diinstal, teman-teman bisa cek di sini di App Store. Nah, di bagian installed sudah ada 3 file ini, dan pastikan juga versinya ya harus sama. Kemudian kalau sudah ini terinstall, teman-teman buat database MySQL. Nah, database ke sini add DB. Ini pilih yang MySQL ya. Kemudian DB name tulis saja DB strip misal Umar gitu ya. Nah, ini teman-teman copy semuanya tuh DB name-nya ya. Tekan sini tulis DB name misal gitu. Terus user name. Nah, DB name DB Umar, username misal tak ganti Umar aja deh. Umar gitu ya. Kayak gini ya. Kemudian passwordnya apa? Passwordnya teman-teman copy juga. Oke. Jangan sampai hilang ya. Nah, sekarang di confirm. Kalau teman-teman lupa ya tinggal dicek ini ke database, kemudian ini bisa di copy. Setelah buat database, teman-teman bikin websitenya, buat halaman websitenya. Nah, teman-teman ke add site, tambahkan set, kemudian domain name-nya, karena kita belum punya DNS, kita kasih alamat IP server kita. Nah, atau yang di instance itu. Deskripsikan. Ini webco misal. Itu ya. Ini portnya nggak usah ya, langsung aja kayak gitu. Karena kita by default nanti akan menggunakan port 80. Oke, database-nya not create, PHP benar, tinggal langsung di confirm. Oke, sudah. Sekarang kita cek website ini udah jalan atau belum. Teman-teman tinggal klik bagian ini, klik seperti ini. Lanjutkan aja. Nah, congratulations, the site
is created successfully. Tandanya kita sudah berhasil buat sebuah website statis, ya. Teman-teman bisa cek codingnya itu di files, kemudian www.root. Nah, ini alamat website yang tadi kita bikin. Nah, teman-teman ini ya, perhatikan www.root, kemudian alamat direktorinya. Nah, yang ditampilkan di sini sebenarnya adalah file index, atau teman-teman kita bisa edit ya file index. Misal mau kita ganti, nah seperti ini. Misal kita ganti teks, simpan. Nah, kalau kita refresh websitenya nanti akan berubah, ya. Tapi kan kita nggak pengen bikin website seperti ini aja kan, kita mau install aplikasi Moodle kan. Nah teman-teman, karena kita nggak butuh ini ya, dihapus aja. Setelah dihapus, kita upload file Moodle ya, teman-teman cari aja Moodle versi 4.0 ya. Oke, ini servernya mana? Download. Oke, di sini ada download latest release. Nah, ini kan versi 5.1 kan, kita nggak pengen install yang ini, kita cari yang 4.0 ya. Teman-teman cari ke legacy release. Nah, bukan ini juga, kita cari yang 4.0. Nah, ini 4.0.12. Nah, teman-teman download. Oke, maka ini nanti akan mendownload filenya. Bla bla bla. Nah, kebetulan saya udah punya ya, maka saya nggak akan download. Nah, teman-teman tetap di sini hasil downloadan Moodle tadi kita upload. Cari filenya, Moodle-nya mana ya? Nah, ini ada versi Moodle 4.0. Kemudian kita upload. Oke, kita sudah upload Moodle. Cuman kalau kita di refresh, nah forbidden ya, karena nggak ada file indexnya. Nah, karena ini masih di zip ya, kita kompres jadi satu ya, kita ekstrak dulu. Kita klik unzip. Nah, ini langsung di confirm aja. Atau bisa di double klik, nanti dia auto kompres. Nah, teman-teman, waktu seperti ini ditunggu aja. Oke, sudah. Ini sudah dekompres ya, sudah dibuka zipnya. Karena ini udah ada, maka file kompresor ini nggak kita butuhkan, kita delete aja, klik kanan, delete. Confirm. Nah, ciri-ciri aplikasi website itu harus ada file index. Nah, di di website ini, atau kita refresh, nah, masih forbidden karena di sini nggak ada file index. Ya, nggak ada file namanya index. Kalau kita cek di folder ini, nah kita cek nanti akan ada file namanya index. Apa nih ya? Index.php ya. Apapun itu, yang penting file index. Bisa index PHP, index.js, index.html. Yang penting namanya file index. Nah, kita pindahkan semua file ini. Ini seleksi semuanya. Ya, seleksi, kemudian kita cut. Nah, kita cut ya. Yang awalnya ada di folder Moodle, kita balik ke folder yang IP ini. Di sini kita pastekan. Nah, ini ya. Jadi file index dan teman-temannya ini semuanya dipindahkan ke sini. Kemudian kita refresh. Nah, maka kita sudah berhasil menjalankan aplikasi Moodle. Nah, kita tinggal instalasinya nih, installation Moodle. Teman-teman tinggal di next. Oke, ini di next. Nah, oke, kita ketemu dua error nih. Error di bagian atas dan error di bagian bawah. Kalau kita baca errornya adalah file exist, open based dir, restriction in effect. Jadi ada aplikasi open based dir dan dia melarang adanya efek di directory ini. Nah, caranya kita
nonaktifkan sementara Open Page Dir. Kita ke website. Kemudian di sini ada configuration. Kemudian directory. Nah, di sini ada Open Page Dir. Ini di disable. Oke, kalau sudah kita tutup aja. Teman-teman, kita refresh. Nah, atasnya errornya udah hilang ya. Sekarang tinggal error yang bawah. Kalau kita baca errornya, parent directory www.root is not writable. Data directory module data cannot be created by the installer. Jadi izin di www.root ini tidak diperbolehkan, maka modul nggak bisa bikin folder modul data. Nah, caranya teman-teman, kita ke files, kita rubah perizinannya. www.root ya yang mau kita ubah ya, bukan file ini. Nah, kita mau merubah perizinan di www.root-nya. Ini, kita kembali. www.root kita centang. Kemudian di sini ada permission. Nah, ini write-nya dicentang, apply. Ya. Kalau sudah di-apply, kita reload. Kita refresh. Oke. Sudah gak ada errornya ya, tinggal kita next. Nah, oke, selanjutnya kita di installation database kan. Di installation database tadi kita udah bikin database di sini. Teman-teman bisa lihat di sini atau tadi kita udah simpan di Notepad. Nah, jangan sampai salah ya antara db name dengan username. Nah, db name kita taruh di sini. Oh, loh. Saya copy dulu. Paste. Kemudian username ya, kita paste juga. Passwordnya kita copy paste. Kemudian next, kita continue aja. Nah, ini kalau hijau atau orange itu bisa dilanjutkan, tapi karena ini ada satu yang merah, nah itu nggak bisa dilanjutkan instalasinya. Kalau kita lihat pesannya adalah masalah PHP extension file info. Ada PHP extension namanya file info. Must be installed and enabled. Ya. File info ini harus diinstal dan di-enable. Lokasinya di mana? Di PHP extension. Nah, teman-teman ke panel App Store, terus di PHP-nya ke setting. Kemudian install extension. Nah, di sini ada file info kan? Belum terinstall, maka kita install dulu. Confirm. Baik teman-teman, tinggal tunggu proses instalasinya file info atau file extension ini. Baik teman-teman, di sini file infonya sudah centang ya, sudah enable dan tanda merah tandanya ini udah terinstall. Nah, ini masih ada merah, kita refresh lagi, kita reload. Oke. Sudah nggak ada yang merah ya, maka di sini ada klik continue. Nah, ini lagi proses installasinya. Kita tunggu aja sampai muncul tombol continue. Nah, kita tunggu. Nah, di paling bawah sini udah ada continue tuh. Kita lanjutkan continue. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk bikin user baru lagi, ya. Kita disuruh bikin user untuk si modelnya. Oke, misal saya buat Umar. Nah, teman-teman juga ini harus nanti disimpan ya, karena ini nanti akan digunakan untuk login logout kalau kita mau menggunakan LMS-nya. Oke, username-nya saya ganti ini deh, Umarov ya. Kita simpan juga. Yang ini tadi user login untuk database. Sekarang kita bikin login model. User name Umarov, passwordnya misal Umarov strip 123 bintang. Oke, misal ya, kita lihat. Oke, kita copy password ini, first name-nya Umar, you
last name-nya oke, email address-nya pakai email kalian sendiri aja. Kemudian kita update profile. Nah, judul websitenya tulis LMS Umar, misal nomor absen 1 gitu. Nah, ini boleh bebas ya, hanya short name untuk short name for site ya, misal OO gitu ya. Kemudian di sini ada email yang harus diisi, bawahnya juga ada email yang harus diisi, kemudian save change. Nah, teman-teman, sudah sampai sini. Sebenarnya ini adalah registrasi ke model resminya, tapi kita boleh skip. Teman-teman bisa klik skip aja. Udah selesai nih, aplikasi modelnya udah jadi. Kalau misalnya kita logout ya, kita keluar. Nah, ketika ada orang yang mengunjungi website kita, maka ada judul seperti ini. Ini OO yang tadi. Nah, kalau kita mau login lagi, nah pakai user apa? Ya, ini tadi yang kita buat, Umarov. Passwordnya terserah kalian. Yang penting harus selalu disimpan ya. Ya, itulah tadi tutorial cara install Moodle menggunakan AA Panel. Mungkin cukup panjang, tapi nanti akan kita berikan tutorial yang singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.